Indonesia. Dan para untuk memberikan jam atau khotbah pada kebaktian minggu hari minggu ini. Wei de dong dian sanjay. Tidak lupa kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat bintian Tuhan Yang Maha Kasih. Atas segala perkenan kasih dan rahmat-Nya, kita dapat berhimpun berkumpul bersama di tempat yang suci ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kebaktian yang kita laksanakan pada hari Minggu ini. Semoga ibadah kebaktian kita yang laksanakan ini senantiasa di dalam rahmat dan ridho Tuhan, sehingga akan membawa kekuatan dan keteguhan iman bagi kita sekalian, sehingga kita mampu melaksanakan tugas kewajiban kita di dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Huang Tian Sang Tiang Magung senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan jalan terang kepada kita sekalian, sehingga kita mampu berjalan di dalam jalan suci yang Tuhan ridho dan rahmati. Sanjay. Yang kami hormati dan muliakan para rohaniwan di Komuniau Gentak Kebajikan Makin Depok ini, Calon Siese Wanse Jiaoseng yang kami cintai, dan para Bapak Ibu Tojin sekalian yang terkasih. Pada hari ini, hari Minggu ini, kita adalah kebaktian yang terakhir. Karena sebentar lagi sudah ada pergantian tahun, sehingga kebaktian kita tahun depan baru kita laksanakan lagi. Nah, oleh karena itu para Tojin sekalian terkasih, saya bertanya kepada Bapak Ibu Tojin sekalian, apakah para Tojin sekalian masih tetap semangat? Wois, mantap. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu khotbah atau uraian agama atau jangtau dengan tema semangat. Semangat yang tinggi, semangat yang menggebu-gebu, semangat yang bergelora di dalam diri kita. Maka dari itu saya tanya, puji syukur kiranya para Tojin sekalian semuanya tetap semangat. Nah, baik Bapak Ibu Tojin sekalian terkasih, semangat yang tinggi menjadikan hidup kita berkualitas, bermutu. Karena apa? Tadi kita dengar ayat-ayat suci yang telah dibawakan oleh Angel begitu jelas dan gamblang bahwa semangat dia harus tetap melekat di dalam diri kita. Semangat itu tidak boleh lepas. Semangat itu tidak boleh menjauhi dari kita. Bukannya semangat yang tidak boleh menjauhi, tapi kita tidak boleh menjauhi semangat. Mengapa demikian para Tojin sekalian? Kita tahu di dalam kitab Liji tersurat bahwa ki semangat adalah pernyataan daripada sen roh insani. Jadi semangat itu hidup di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian bahwa kalau kita sudah merasakan bahwa semangat itu hidup di dalam diri kita, kita tidak akan melepaskan semangat itu. Karena semangatnya adalah roh hidup yang menghidupkan kita, yang membuatkan gerak, yang menjadikan kita mampu melaksanakan tugas kewajiban kita di dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya.
Saudara-saudaraku sekalian terkasih. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita simak. Ayat, bagaimana kalau saya ulangi ayat-ayat suci dalam Bikju pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Tadi dikatakan cita itulah yang utama dan semangat itulah yang kedua. Mengapakah dikatakan pula pegang teguh cita dan jangan memperkosa semangat. Cita yang telah menyatu dapat menggerakkan semangat dan semangat yang menyatu dapat menggerakkan cita. Orang jatuh atau berjalan cepat itu dikarenakan semangat. Tetapi ternyata mempengaruhi gerak hati pikiran. Ayat yang ke-11 juga memberanikan bertanya, dalam hal apakah guru telah menang? Aku mengerti makna perkataan. Aku baik-baik memelihara semangat yang menggelora. Ayat 12 memberanikan bertanya, apakah semangat yang menggelora itu? Nah ini, di dalam ayat yang ke-13 inilah, bahwa itu sukar kukatakan. Semangat itu sangat besar dan sangat kuat. Bila dipelihara benar-benar, sehingga tidak terusakan, ia dapat memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ini yang saya maksud di sini. Bahwa semangat itu dia akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Karena tadi saya sudah katakan di dalam kitab Ici, semangat itu adalah roh. Pernyataan daripada roh insani kita. Oleh karena itu semangat itu dia harus tetap hidup di dalam diri kita. Banyak sekali contoh-contoh mengenai semangat ini, saudara-saudaraku sekalian. Para tojin datang dari rumah, semangat nggak datang ke litang. Nah, ini salah satu contoh. Ya, karena kalau tidak semangat, nggak mungkin ogah-ogahan, mungkin juga nggak jadi kita ke litang. Begitu pula di dalam usaha. Entah itu besar, kecil, grosir, pengecer, semuanya harus tetap semangat. Karena dengan semangat berarti kita telah menyatu dengan Tuhan, dengan Tian. Dengan seolah-olah kita benar-benar didampingi oleh Tian, Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita, walaupun kita sering merasa sakit atau apa, jangan kita merasa lemah semangat. Tapi kita harus tetap semangat. Banyak sekali cobaan-cobaan di dalam hidup kita ini. Kalau orang yang benar-benar merasakan bahwa kehadiran Tian di dalam diri kita, dia tidak akan lemah semangat. Dia akan tetap semangat. Banyak sekali yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Umpamanya di pasar, banyak orang yang pagi-pagi sudah ngamen dan lain sebagainya. Dia semangat. Dia tidak ada, walaupun kita tahu mungkin jalan hidupnya baru sampai di situ. Tapi kalau dia tetap semangat, dia mencari nafkah, mungkin suatu saat bisa berubah nasibnya. Mungkin para tojin banyak yang melihat, yang kelihatannya anak-anak Buddha yang pakaiannya seperti kayak apa? Yang kayak boneka itu, ya kan? Itu kalau kita lihat sebentar lalu, aduh, kesian kita. Kok pikiran kita males lah dan bagaimanalah. Tapi inilah kehidupan yang kita tidak tahu, para tojin sekalian. Tapi yang penting, kita sebagai umat Konghucu, semangat itu harus tetap hidup di dalam diri kita. Apapun yang kita kerjakan, harus kita tetap semangat.
Jangankan kita usaha di dalam rumah tangga juga, kita harus tetap semangat. Di dalam membina rumah tangga, kita harus tetap semangat. Karena semangat itulah yang senantiasa menggerakkan kita. Maka tadi dikatakan bahwa kalau benar-benar di dalam diri kita dipenuhi oleh semangat yang menggelora, dia akan memenuhi langit dan bumi. Nah, ini benar. Karena semangat itu adalah roh. Sehingga dengan demikian bahwa kita sebagai umat kaum kecil yang sudah mengerti apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan di dalam hidup kita ini, entah itu berupa cobaan, entah itu sakit, atau problem masalah-masalah lainnya, tapi kita tidak boleh melepaskan semangat di dalam diri kita. Salah satu contoh yang kita lihat sekarang, suhu kita Once Herman. Maaf Pak Once, bukan saya ini, tapi lihat beliau beberapa waktu yang lalu mendapatkan satu cobaan karena sakitnya. Tapi beliau tetap berusaha dengan penuh semangat. Sampai hari ini pun, karena semangatnya yang menggelora itu, yang memberikan kekuatan di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, sehingga saat ini pun mengikuti kebaktian, walaupun belum 100% kepulihan daripada kesehatannya. Ini salah satu contoh yang wajib kita tiru, bahwa semangat itulah yang menjadikan kita kuat, kita besar, menjadikan hidup kita berkualitas, bermakna, bermutu. Tapi kalau kita ogah-ogahan dan lain sebagainya, malas-malasan, itu tidak akan berkualitas hidup kita. Para atau jin sekalian dikasih. Salah satu contoh, bukan salah satu contoh ya, beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan cocit di Kampung Limo. Tahu? Oh, Tio Kim Siang. Saya akan datang terakhir. Biasa, kalau kamu paling belakang datangnya. Nah, setelah selesai upacara, kan pada makan. Kebetulan saya terakhir makannya. Ya, yang lain sudah ada kan pada pamit pulang. Tetapi karena saya lagi makan, saya tetap semangat makan, saya habisin. Semangat dong mestinya. Walaupun di meja udah kosong, nggak ada, udah pada pulang. Ya, karena saya salah sendiri, saya paling belakang makannya. Tapi ada cucu saya yang nemenin. Saya selalu terima kasih. Dia manggil saya engkong, udah aja kan cucu. Walaupun dia pengetahuannya lebih tinggi, ilmunya lebih dalam. Ciaosong Inggi dan suaminya Ciaosong Eko nungguin saya sampai terakhir. Benar kan? Itu bukan jadi masalah bagi saya, tapi saya tetap semangat. Ya, karena semangat di dalam diri saya inilah yang wajib harus kita jaga, kita pelihara. Sehingga dengan demikian bahwa kita sebagai manusia tentunya bisa merasakan bahwa kasih, keberkahan, kebesaran Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau kita senantiasa dapat menjaga semangat yang ada di dalam diri kita ini. Bapak, Ibu, atau jin sekalian terkasih. Apa benar semangat itu yang menggelora itu bisa memenuhi langit antara langit dan bumi?
berarti di alam semesta ini. Benar. Karena kalau semangat sudah mengelora dan menyatu di dalam diri kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Apalagi kita sertai, jadi di mana ada kesempatan, kita sembahyang, kita cingco, penyerahan diri, mohon bimbingan, petunjuk Tuhan, pasti kita akan bisa berkomunikasi. Tapi tidak semua orang bisa demikian, para Tuhan sekalian. Termasuk saya juga belum bisa. Walaupun saya sedikit-sedikit suka sekali-sekali cingco atau meditasi. Gitu. Inilah bahwa yang penting kita harus tetap semangat. Nah, para Tuhan sekalian terkasih. Mudah-mudahan semangat ini yang kita tahu bahwa adalah roh. Roh adalah hidup. Hidup inilah yang menggerakkan kita. Sehingga kita bisa bergerak, bisa ke sana kemari. Bisa mengikuti kebaktian. Bisa berusaha. Yang kurang sehat bisa berusaha sembuh. Dengan semangat. Tapi kalau tidak ada semangat, yang sakit juga nggak akan sembuh-sembuh. Karena makan obat ini, belum tentu baik. Kesana belum tentu sehat dan lain sebagainya. Makanya semangat. Walaupun kita nggak makan obat, tapi kalau semangat, kita yakin mudah-mudahan kita bisa sembuh kembali. Para Tuhan sekalian, mudah-mudahan para Bapak Ibu Tuhan sekalian dapat memahami pentingnya semangat di dalam diri kita ini. Ya. Para Tuhan sekalian kasih. Kalau kita melihat kehidupan kita ini, sekarang tahun 2024 ya masih, kita bisa melihat perjalanan hidup kita di dalam tahun 2004 yang akan segera berlalu. Bagaimana kita, apakah kurang semangat kita? Kalau kita kurang, mudah-mudahan di dalam tahun 2025 ini kita tingkatkan semangat hidup kita. Sehingga mudah-mudahan karena semangat kita lihat di Litang ini semuanya kursi penuh. Ini karena semangat yang menggelora di dalam diri kita. Bapak Ibu Tuhan sekalian terkasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang penting kita tetap semangat, berjuang, berusaha, beribadah, melaksanakan firman Tuhan, menjalani ajaran agama. Di dalam bimbingan yang mulia Casem Kunco, kita harus tetap semangat. Karena dengan semangat, yakin hidup kita akan berkualitas, berguna, dan bermanfaat bagi diri kita, bagi sesama manusia. Semoga Huang Tian Sang Yang Maha Agung senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan jalan terang pada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dapat menjaga semangat di dalam diri kita ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat, kiranya dapat memberikan pencerahan kepada kita sekalian, sehingga kita mampu menjalani hidup ini tanpa keluh gerutu kepada Tuhan, tanpa sesal penyalahan kepada sesama, sehingga kita diberkahi Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wei Te Tung Tian. Sanjay.